Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen klinik dan instrumen akreditasi puskesmas. Untuk standar seperti di bawah ini. 11 Standar pukul 3.11 pelayanan rujukan, PKP 11. A. Maksud dan tujuan. Jika kebutuhan pasien terhadap pelayanan tidak dapat dipenuhi oleh klinik, maka pasien harus dirujuk ke Fasiankes yang mampu menyediakan pelayanan yang berdasarkan kebutuhan pasien dan telah bekerja sama dengan klinik. Proses harus diatur dengan kebijakan dan prosedur sehingga pasien dijamin memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. Keluarga pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan. Untuk memastikan kontinuitas pelayanan, informasi tentang kondisi pasien, kondisi klinis pasien, prosedur dan pemeriksaan yang telah dilakukan dan kebutuhan pasien lebih lanjut, dituangkan dalam surat rujukan dikirim bersama pasien. Klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap menyediakan sarana transportasi rujukan pasien, ambulans, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan. Dalam hal klinik belum memiliki ambulans, dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Ada tata cara dan prosedur rujukan pasien. Terdapat SPO rujukan pasien. 2. Klinik yang merujuk pasien memastikan bahwa Fasiankes yang dituju dapat memenuhi kebutuhan. 1. Terdapat dokumen bukti bahwa klinik memastikan Fasiankes yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk. 2. Melaksanakan wawancara dengan petugas terkait tata cara merujuk pasien ke Fasiankes lain. 3. Pasien keluarga memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan berdasarkan kebutuhan pasien. 1. Terdapat dokumen bukti pemberian informasi pada pasien dan keluarga yang akan dirujuk. 2. Terdapat dokumen bukti persetujuan pasien keluarga saat dilakukan rujukan. 3. Melaksanakan wawancara dengan pasien dan/atau petugas terkait pemberian informasi sebelum dilakukan. 4. Ada sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat, khusus klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap. 1. Melaksanakan observasi terkait sarana transportasi yang digunakan untuk merujuk pasien yang memenuhi syarat, khusus klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap. 2. Melaksanakan cara dengan petugas terkait sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat, khusus klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap. 5. Ada daftar jejaring rujukan klinik. Terdapat dokumen daftar jejaring rujukan klinik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas. Standar 3.7 Pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur. Pelayanan rujukan dilaksanakan apabila pasien memerlukan penanganan yang bukan merupakan kompetensi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. A. Kriteria 3.7.1 Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pokok pikiran. A. Jika kebutuhan pasien akan pelayanan tidak dapat dipenuhi oleh puskesmas, pasien harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menyediakan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien, baik ke FKTRL puskesmas lain, perawatan rumahan, home care, dan paliatif. B. Untuk memastikan kontinuitas pelayanan. Informasi tentang kondisi pasien dituangkan dalam surat pengantar rujukan yang meliputi kondisi klinis pasien, prosedur, dan pemeriksaan yang telah dilakukan dan kebutuhan pasien lebih lanjut. C. Proses rujukan harus diatur dengan kebijakan dan prosedur, termasuk alternatif rujukan sehingga pasien dijamin dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. D. Komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang lebih mampu dilakukan untuk memastikan kemampuan dan ketersediaan pelayanan di FKRT. E. Pada pasien yang akan dirujuk dilakukan stabilisasi sesuai dengan standar rujukan. F. Pasien keluarga terdekat pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang rencana rujukan yang meliputi 1. Alasan rujukan, 2. Fasilitas kesehatan yang dituju, termasuk pilihan fasilitas lainnya jika ada, sehingga pasien keluarga dapat memutuskan fasilitas mana yang dipilih, serta 3. Kapan rujukan harus dilakukan. G. Jika pasien perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lain, wajib diupayakan proses rujukan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan pasien agar pasien memperoleh mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan tersebut dengan konsekuensinya. H.
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien, misalnya kebutuhan transportasi, petugas kompeten yang mendampingi, sarana medis, dan keluarga yang menemani, termasuk pilihan fasilitas kesehatan rujukan, selama proses selama proses rujukan pasien secara langsung. Pemberi asuhan yang kompeten terus memantau kondisi pasien dan fasilitas kesehatan penerima rujukan menerima resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan. J. Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien menginformasi secara lengkap, SBAR, tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien. A. Pasien keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain. D. W. 1. Surat persetujuan rujukan. 2. Informed consent. Pasien keluarga pasien penggalian informasi tentang pelayanan rujukan dan persetujuan untuk dilakukan rujukan catatan, jika ada kasus rujukan. B. Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan dilakukan tindakan stabilisasi terlebih dahulu kepada pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien. Indikasi medis, kemampuan dan wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin. D. W. 1. Bukti komunikasi efektif, SBAR dan BAK, dengan fasilitas kesehatan rujukan. 2. Telah rekam medis, catatan stabilisasi pasien sebelum dirujuk ke FKTRL. 3. Checklist persiapan pasien rujukan. Petugas yang memberikan rujukan penggalian informasi tentang pelaksanaan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan pelaksanaan monitoring stabilisasi pasien catatan, jika ada kasus rujukan. C. Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap meliputi situation, background, and recommendation, SBAR, kepada petugas. D. W. 1. Resume pasien. 2. Bukti serah terima pasien yang dilengkapi dengan SBAR, stempel FKTRL serta nama petugas yang menerima rujukan. 3. Surat rujukan dan form monitoring selama rujukan. Petugas yang memberikan rujukan dan informasi tentang proses serah terima pasien termasuk implementasi SBAR.